Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Zahra, NIM 23002173 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Komputer Dasar sesi 113. Pada video kali ini merupakan tugas untuk pertemuan ke-11 yang membahas mengenal Microsoft Excel bagian kedua. Pada topik ini akan dibahas beberapa materi, yaitu membuat tabel data dan juga mengenal fungsi hitung seperti mean, max, min, standar deviasi, jika, dan gabungan fungsi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, membuat tabel data. Di sini saya sudah menyiapkan tabel data yang sudah saya buat, yaitu ada nomor, TM, NIM, nama mahasiswa, status masuk, MKU, MKK, CML, lulus, R per RM, JKL, dan IPK. Maka selanjutnya kita akan menghitung rata tertinggi terendah standar deviasi dari IPK yang ada dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan menghitung rata. Kita bisa menggunakan fungsi yang ada di bagian menu formulas. Pertama, kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita klik insert function dan kita pilih or select kategorinya itu all. Setelah itu tinggal kita cari average. Untuk mencari rata kita cari average yang ini. Kita klik OK. Setelah itu kita cek apakah alamat yang di sini sudah sesuai dengan kolom yang ada di data kita. Itu dari L6 hingga L15. Kolom L6 hingga L15 ternyata sudah benar, maka kita klik OK. Jadi kita dapatkan bahwa rata dari IPK-nya itu adalah 3,21. Kemudian kita mencari nilai tertingginya atau max. Caranya masih sama, kita klik sama dengan, kemudian insert function, dan kita cari itu max untuk nilai tertingginya. Cari max yang ini, kita klik OK. Kita cek lagi apakah alamatnya sudah sesuai dengan data kita. Di sini L6 hingga L16, sedangkan di data kita hanya sampai L15, maka kita ganti menjadi L15. Kemudian kita klik OK. Didapatkan bahwa nilai tertingginya adalah 3,98, bisa kita cek langsung, ternyata benar 3,98. Kemudian kita mencari nilai terendah. Caranya masih sama, kita klik sama dengan, kemudian insert function, dan kita cari fungsinya itu min untuk nilai terendahnya. Cari min. Yang ini, kita klik OK. Kemudian kita cek datanya tadi seharusnya hingga sampai L15. Maka kita ganti L15. Karena kita masih menggunakan rumus ini untuk fungsi yang berikutnya, maka kita copy saja agar mempermudah. Kemudian kita klik OK. Bisa didapatkan di sini nilai terendahnya itu adalah 2,45 dan bisa kita lihat secara langsung juga secara manual, ternyata benar nilainya 0,45. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Caranya masih sama. Kita klik sama dengan, kemudian kita juga bisa mencari rumus fungsinya itu di bagian sini ada tanda panah di bawah insert function. Tinggal kita klik saja dan kita cari untuk mencari standar deviasi itu STDF, maka kita klik dan kita kopikan saja rumus yang tadi L6, L15, maka setelah itu kita klik OK.
Dapat diketahui di sini standar deviasinya adalah 0,5635. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan menghitung skor, nilai, dan juga nilai akhir dari data yang telah tersedia atau yang telah dibuat ini. Nah, di sini ada tersedia beberapa angka yang telah dibuat secara acak atau secara random dengan menggunakan beberapa fungsi, yaitu seperti fungsi sama dengan ren, buka dan tutup kurung, kemudian di enter. Maka akan terbuat angka secara acak dan kita tinggal menariknya saja ke bawah, seperti ini. Tetapi angka ini tidak memiliki batasan, atau angkanya akan terus bertambah. Nah, jika kita menginginkan angkanya ada batasannya atau angka-angka tertentu, maka kita bisa menggunakan fungsi sama dengan ren, buka dan tutup kurung, kemudian dikali batasan angka yang kita inginkan, misalnya 95 dikurang dengan 60. Lalu kita tambah dengan angka atau batas angka yang paling kecil, yaitu 60. Lalu di enter, maka akan tersaji angkanya. Dan ini tinggal kita tarik saja ke bawah, seperti ini. Maka angkanya akan muncul. Nah, ini hanya sebagai selingan saja, kita hapus saja ini. Lalu untuk menghitung skor ini, kita bisa menggunakan fungsi average yang ada di menu formula di insert function. Tinggal kita cari saja average-nya, yang ini. Kemudian kita cek alamatnya apakah sudah sesuai dengan data kita atau belum. Di sini kolom D, sel 21 hingga G21. Ternyata benar, lalu kita klik OK. Maka didapatkan skornya itu 88. Nah, untuk kita mengetahui nilai dari skor 88 ini berapa, apakah nilainya A, Amin, atau C+, maka kita bisa menggunakan fungsi if. Caranya masih sama, itu klik sama dengan, kemudian insert function, dan kita cari fungsi if di sini. Kita cari fungsi if. Nah, yang ini, kemudian kita klik OK. Untuk logical test ini, kita bisa mengisinya dengan nilai skornya. Kemudian, klik lebih besar sama dengan ini nilainya. Lalu kita value if true-nya itu kita isi dengan ini. Dan ini bisa kita isi ataupun tidak. Misalnya kalau misalnya kita isi itu, kita bisa isi gagal ataupun tidak. Nah, kemudian kita klik OK. Maka nilainya akan keluar, yaitu A, dan ini sesuai. Tetapi jika kita mengubahnya, misalnya kita ubah nilai yang di sini tadi menjadi 73 ya, misalnya 73. Maka maksudnya kita ubah skornya menjadi 73. Maka nilainya itu salah, false. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Kita cari dengan rumus yang sama. Ini bisa kita cari juga melalui fungsi yang di sini. Kita if ini masih sama, skor lebih besar sama dengan ini. Kemudian value if true-nya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita bikin juga sampai ke yang terakhir itu C+, ya. Masih sama dengan if, kemudian skornya lebih besar sama dengan ini, kemudian
Selanjutnya, masih kita gunakan rumus yang sama juga. Skornya lebih besar sama dengan ini, kemudian ini juga bisa ya, juga bisa. Tadi yang I8 ya. Yang ini ternyata. Nih. Kemudian ini if skornya lebih besar sama dengan ini value if true-nya lagi. Dan yang terakhir if skornya lebih besar sama dengan ini, kemudian ini. Baik, maka dapat kita ketahui bahwa skor 73 itu nilainya ada B, B-, dan C+. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah ya. Bisa kita tarik ke bawah. Nah, ketika kita tarik ke bawah, ini dia berubah, nilainya jadi ke bawah. Yang mana seharusnya dia nilainya ini tetap sama dengan yang di atasnya. Maka caranya yang pertama ini tadi, kita cari dulu rata-ratanya menggunakan rumus average. Cari di sini average. Nah, kita datanya yang ini, kita sesuaikan datanya. Kita klik OK. Nah, di sini tadi harusnya dia tidak berubah. Maka di rumus yang pertama tadi kita beri tanda dolar. Kita bisa mengisinya di sini. Tanda dolar untuk menguncinya supaya dia tidak berganti ke bawah. Kita bisa mengisinya di sini ataupun di sini. Lalu kita klik enter. Dan yang ini kita lakukan hal yang sama juga di rumus yang lainnya ya. Kita bisa juga isi di sini dengan memberikan tanda dolar. Kita beri tanda dolar. Kemudian yang ini sama juga hingga ke C+. Kita beri tanda dolar. Bisa kita isi di sini. Ataupun kita isi di atas ini juga bisa, senyamannya saja. Kemudian yang ini lagi. Beri tanda dolar, menguncinya supaya dia tidak berubah. Jika sudah semua kita beri tanda dolar tadi, maka kita bisa tarik ini ke bawah dan ini terbukti nilai skor 86,75 itu nilainya A. Ini kita juga bisa copy ke bawah untuk mengetahui nilai yang lainnya seperti ini. Nah, untuk yang ini tadi juga tinggal kita tarik saja ke bawah seperti ini. Dan ini juga sama, bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Tetapi cara ini kurang efektif karena ini terlalu banyak ya jadinya, sedangkan kita hanya menginginkan satu nilai saja, maka ini bisa kita hide saja. Tuh, kita hide saja seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai akhirnya itu kita bisa menggunakan gabungan fungsi. Caranya klik sama dengan kita cari di sini fungsinya if. Setelah itu kita isi logical testnya itu dengan skornya tadi. Kemudian lebih besar sama dengan kita isi dengan nilai yang ada di sini. Dan kita langsung saja beri tanda dolar di sini ya. Jadi tidak berubah-ubah. Kemudian ini value if true-nya kita isi. Dan kita beri tanda dolar juga. Nah, kita langsung saja kita tambah lagi if. Caranya sama, kita klik skornya lebih besar sama dengan ini. Kemudian kita beri tanda dolarnya, jangan lupa. Sama juga menggunakan tanda dolarnya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi if, skor, kemudian lebih besar sama dengan
Ini kita masukkan tanda dolar, seterusnya seperti ini. Karena kita masih membutuhkan rumus ini untuk fungsi berikutnya, maka kita copy saja. Dan if skor, ini kita beri tanda dolar, jangan lupa ya. If lagi skor, kemudian tanda dolar, jangan lupa dolarnya, dan if yang terakhir skor, kemudian ini kita beri tanda dolarnya juga, lalu kita klik OK. Maka di sini kita dapatkan nilai akhir dari skor 73 itu adalah B, dan ini tinggal kita tarik saja ke bawah, maka akan muncul nilai akhirnya secara keseluruhan. Setelah kita mendapatkan nilai akhir ini tadi, yang nilai ini tadi yang banyak tadi kita hide saja. Lalu jadinya seperti ini. Nah, kita bisa mengcopy yang ini tadi untuk bisa kita gunakan pada data yang lain. Sepertinya data yang ini contohnya. Ini tinggal kita copy paste saja seperti ini, dan tinggal kita tarik saja ke bawah. Seperti ini jadinya. Maka dia akan otomatis muncul skor dan juga nilai akhirnya. Sekian video pembuatan tugas saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.